Film dimulai dengan dokter hewan Dolittle. Selain merawat hewan, dia juga bisa mengerti bahasa mereka, dan dia bisa berbicara dengan mereka. Ratu memanggilnya untuk perawatan hewan peliharaannya ketika dia tahu tentang kemampuannya. Karena terkesan, Ratu memberinya properti, di mana dia dapat dengan mudah hidup dengan hewan dan merawatnya. Istri Dolittle, Lily, adalah penjelajah yang tak kenal takut. Dia meninggal dalam badai laut selama misinya. Insiden ini sangat menyakitinya sehingga dia terputus dengan seluruh dunia. Dan dia tinggal di properti yang diberikan Ratu sejak itu. Adegan telah pergi ke putra seorang pemburu, Tommy. Dia berburu dengan ayahnya suatu hari, tapi dia tidak suka menyakiti binatang sama sekali. Dia salah membidik, tapi tupai merah bernama Kevin terluka secara tidak sengaja. Tommy merasa tidak enak, tetapi seorang Polinesi bernama Macau membimbingnya ke tanah Dolittle dan mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan Kevin. Polly membawanya melalui jalan rahasia dan Tommy terguncang melihat begitu banyak hewan. Ini adalah momen yang sangat indah. Tiba-tiba beruang putih muncul. Tommy terjebak ketika melangkah mundur darinya. Dolittle didandani oleh binatang dan dia bermain catur menggunakan tikus dengan gorila. Dolittle cemas melihat Tommy melalui jendela, karena dia sudah lama tidak melihat satu manusia pun. Semua hewan mencoba menenangkannya, tapi dia tidak berhasil. Lady Rose juga ada di sana dengan pesan Ratu. Gorilla membukakan pintu untuk mereka dan Rose menjadi bersemangat. Tapi Tommy takut. Rose memberitahu Dolittle bahwa Ratu sangat sakit. Dia telah memanggilnya untuk perawatannya, tetapi Dolittle tidak menganggapnya serius. Tommy melangkah dengan Kevin. Dolittle mau tidak mau memulai perawatan untuk membantu Kevin. Juga Rose menyebutkan bahwa jika Ratu meninggal, properti itu akan diambil. Itu hanya ada sampai Ratu hidup. Mendengar itu, semua hewan meyakinkan Dolittle untuk pergi ke sana. Jadi mereka tidak perlu menjadi tunawisma. Mereka kemudian melakukan makeover padanya sehingga dia bisa terlihat rapi. Dolittle pergi ke istana bersama Rose dan Tommy. Dia mengetahui Ratu telah diracuni. Satu-satunya obat adalah buah ajaib Ethan yang tidak mudah ditemukan. Namun dia memutuskan untuk pergi dan menemukan buah itu bersama timnya. Tommy ingin berada di sana juga, tetapi Dolittle menyuruhnya pulang. Tommy sedang duduk sedih ketika Kevin, Betsy si jerapah dan Tutu si rubah datang untuk membawanya. Mereka membawanya ke kapal Dolittle, tetapi mereka melihat bahwa mereka telah terlambat. Dolittle telah pergi dan Betsy membawa Tommy melewati jembatan. Tommy melompati kapal Dolittle dari jembatan. Dolittle sangat marah, tetapi Polly menenangkannya. Kemudian mereka pergi untuk menemukan buah ajaib. Kami mengetahui bahwa Ratu telah diracuni oleh rakyatnya sendiri. Mereka berpikir bahwa Ratu tidak layak untuk posisi itu lagi. Saat itu Dr. Blair Mudflea dikirim untuk membunuh Dolittle. Mudflea adalah musuh lamanya dan hewan peliharaan Dolittle mendengar semua itu. Dolittle telah mengirim mereka untuk menjaga saat dia tidak ada. Semuanya sempurna dan Dolittle bepergian dengan damai. Mudflea datang ke sana untuk menyerang dan Dolittle memanggil ikan paus. Dolittle memintanya untuk membawa kapalnya ke sudut yang aman. Gorilla membawa Dolittle kembali ke kapal, tetapi ia segera meninggalkan tali setelah Mudflea menyerangnya. Tapi Tommy menyelamatkannya di menit terakhir.
Tommy, beruang, dan burung unta menarik Dolittle kembali ke kapal. Berikut twistnya, tali tiba-tiba robek. Semua orang mengkhawatirkan Dolittle, seolah-olah mereka kehilangan pemimpin mereka. Tetapi karakter utama tidak bisa hilang semudah itu. Dolittle memberikan ente heroik di kapal, dan dia berterima kasih kepada Tommy karena telah menyelamatkan hidupnya. Melihat Tommy dan Dolittle, kita dapat mengatakan bahwa Dolittle menormalkan manusia di sekitarnya, dan Tommy menyesuaikan diri dengan mereka. Pada malam hari, Dolittle mengungkapkan bahwa Lily sebenarnya pergi mencari pohon buah itu. Dia meninggal dan meninggalkannya dengan jurnal. Mereka pertama-tama pergi ke tempat kelahiran Lily untuk mencuri jurnalnya. Tommy terkejut bahwa mereka akan mencuri. Bagi Dolittle itu bukan masalah besar, tapi tempat kelahirannya mengatakan itu karena ayah Lily, Raja Rosauli, kemudian mengejarnya. Mereka telah mengubah pakaian mereka dan memasuki kastil. Dolittle membutuhkan bantuan semut dan lalat. Mereka mencapai pintu di mana mereka tidak bisa melangkah lebih jauh karenanya. Dia mengirim Tommy ke dalam dengan lalat untuk mengambil jurnalnya, di mana raja sedang tidur dengan singa peliharaannya. Tommy diam-diam masuk ke ruang rahasia dan akan mengambil jurnalnya. Tapi singa lalu kemudian bangun karena lalat, dan raja telah menenangkan Tommy. Dolittle juga ditangkap dan mereka berdua disandra. King sangat membenci Dolittle karena dia mengira putrinya telah menikah dengan pria yang salah. Dan Lily telah mati karena dia. King mengeluarkan Tommy dan meninggalkan Dolittle bersama harimau. Dolittle telah melarikan diri dengan bunga bakung. Itu sebabnya harimau sekarang mengejar Dolittle. Tommy mengirim pesan melalui terbang ke seluruh awak kapal. Dolittle mencoba mengalihkan perhatian harimau dengan segala cara, tapi itu semakin sulit baginya. Fly telah membawa pesan ke kapal dan mereka semua menyelamatkannya. Beruang melempar bom ke istana untuk mengalihkan perhatian raja, sedangkan Polly dan Gorilla ada untuk menyelamatkan Dolittle. Gorilla mengalahkan harimau setelah pertarungan yang cukup intens dan panjang. Tommy telah mengambil jurnal Lily dan sepertinya semuanya berjalan dengan sangat baik. Tapi lalat lumpur muncul dan mengambil jurnalnya. Mudfly tidak hanya mengambil jurnal tetapi juga menghancurkan kapalnya. Adegan telah pergi ke ratu yang menghitung napas terakhirnya. Dolittle berpikir bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dan mereka juga akan kehilangan rumah mereka. Dia memutuskan untuk membawa pasien ke sana juga. Tommy secara emosional mencoba membuatnya sadar bahwa dia tidak boleh menyerah seperti yang dilakukan Lily. Raja mendengarkan percakapan mereka dan akan membunuhnya. Tapi dia membebaskannya karena dia adalah cinta putrinya, dan dia memintanya untuk menyelesaikan misi Lily yang belum selesai. Dia memberi mereka kapal. Dolittle melanjutkan perjalanannya bersama timnya. Dolittle melacak Mudfly dan mengikutinya ke pulau pohon. Mudfly menemukan pohon itu bersama timnya, sedangkan Dolittle bergerak maju dengan diam-diam. Dia memasuki sebuah gua di mana Dolittle menyadari bahwa mereka berada di dekat pohon itu. Tapi lalat lumpur kembali menangkap mereka. Mudfly bertanya kepada Dolittle tentang pohon tempat dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Mudfly menyentuh tanah dengan marah pada saat itu. Seekor naga dilepaskan dan menyerang mereka. Mudfly telah jatuh dari tebing. Naga telah menangkap beruang. Ketika Dolittle mencoba menyelamatkannya, naga itu meraih Dolittle. Dolittle menggunakan kemampuannya untuk berbicara dengan naga. Dia mengetahui bahwa naga itu kehilangan cintanya seperti dia kehilangan bunga bakung.
Itu sebabnya ia kesakitan. Dragon kemudian membebaskannya dan memintanya untuk pergi, tapi Dolittle tetap di sana untuk merawatnya. Rasa sakit emosional telah membuat naga secara fisik lemah juga. Dolittle memperlakukan naga dan naga membawanya ke pohon sebagai imbalannya. Dolittle meraih ratu dengan buah itu, tapi tentara tidak membiarkan dia bertemu ratu. Hewan menghentikan tentara, sedangkan Tommy atas perintah Dolittle bertemu ratu dan membuat ratu meminum setetes buah itu. Ratu kemudian kembali sadar, dan dengan bantuan itu Dolittle mengungkapkan rahasia musuh ratu. Mereka menjadi khawatir dan mencoba melarikan diri, tapi ratu membuat mereka ditangkap. Ratu kemudian berterima kasih kepada Dolittle dan Tommy. Dolittle kemudian pergi bersama timnya dan Tommy untuk memulai awal yang baru. Dolittle kemudian pergi dan terakhir kita lihat Dolittle kembali merawat hewan. Tommy adalah asistennya yang baik dan film berakhir di sini.